Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan kenalan dengan seorang remaja yang punya cerita super inspiratif. Namanya M. Gilang Ramadan. Usianya baru 15 tahun, tapi mimpinya sudah setinggi langit. Kalian penasaran? Yuk, kita simak bareng-bareng kisah Gilang dan perjalanannya menuju negeri Sakura. Setiap orang pasti punya mimpi, kan? Nah, Gilang ini spesial. Dia punya dua mimpi besar yang seolah saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia bercita-cita menjadi seorang polisi, sosok gagah yang mengabdi pada negara. Tapi di sisi lain, hatinya juga terpikat dengan pesona Jepang. Ia membayangkan dirinya bekerja di sana, di tengah kemajuan teknologi dan budaya yang selalu ia kagumi lewat layar kaca. Kadang, Gilang sendiri bingung. Harus pilih yang mana ya? Tapi kebingungan itu nggak pernah bikin semangatnya padam. Justru, itu jadi bahan bakar buat dia terus maju. Kalau di sekolah, mungkin kalian akan lihat Gilang sebagai sosok yang pendiam. Dia bukan tipe yang suka cari perhatian. Apalagi kalau disuruh maju ke depan kelas untuk presentasi, wah, groginya bukan main. Kakinya bisa gemetaran, suaranya jadi pelan. Tapi, jangan salah sangka dulu. Di balik sifat pendiamnya itu, ada dunia lain yang penuh warna. Coba deh temui Gilang pas jam istirahat. Wajahnya yang tadi tegang bakal langsung cerah. Apalagi kalau topik obrolannya adalah hal-hal yang dia sukai. Misalnya, coba ajak dia ngobrol soal game. Dia bisa cerita panjang lebar tentang strategi yang dia pakai, atau karakter favoritnya. Atau, ajak dia ngobrolin bola. Matanya pasti langsung berbinar. Tapi yang paling seru adalah kalau kalian ngobrolin anime favoritnya One Piece. Wah, di situ kalian akan lihat sisi Gilang yang berbeda. Dia bisa tertawa lepas sambil menceritakan petualangan seru Luffy dan kru topi jerami. Dunia bajak laut yang penuh tantangan dan persahabatan itu seolah jadi cerminan dari semangatnya sendiri. Seperti kebanyakan remaja seusianya, Gilang juga punya kebiasaan yang mungkin akrab di telinga kita. Begadang. Setiap malam, dunianya baru benar-benar dimulai. Entah itu asyik menaklukkan level demi level di dalam game, atau maraton nonton episode anime yang bikin penasaran. Malam hari adalah waktunya Gilang untuk melepaskan penat dan tenggelam dalam hobinya. Mungkin banyak yang mikir, wah, kalau sering begadang, pasti pelajaran di sekolah keteteran. Tapi disinilah letak keunikan Gilang. Di antara semua pelajaran, ada satu yang paling dia suka, matematika. Aneh kan, anak yang suka main game dan nonton anime sampai malam, ternyata jatuh cinta sama angka-angka. Tapi menurut Gilang, matematika itu seru. Angka-angka itu kayak puzzle, katanya suatu kali. Menantang, tapi seru banget waktu kita berhasil nemuin jawabannya. Baginya, memecahkan soal matematika yang rumit itu, sama muaskannya dengan mengalahkan bos terakhir di dalam game. Keduanya butuh logika, strategi, dan kesabaran. Hobi Gilang nggak berhenti di situ. Di sela-sela, waktunya main game dan nonton. Ia juga suka banget baca buku. Bukan cuma buku pelajaran, tapi buku-buku apapun yang bisa membuat imajinasinya terbang bebas. Buku-buku fiksi, petualangan, bahkan teknologi. Semua ia lahap. Lewat buku ia bisa berkelana ke dunia lain, bertemu karakter-karakter hebat, dan belajar hal-hal baru yang memperkaya wawasannya. Dari sinilah, mimpinya yang lain mulai terbentuk. Mimpi untuk menjadi seorang programmer andal. Terinspirasi dari game yang sering ia mainkan, dan teknologi canggih yang ia lihat di anime, Gilang mulai bermimpi. Gimana ya rasanya kalau aku bisa bikin game sendiri? Pikirnya, ia membayangkan bisa menciptakan dunia virtualnya sendiri, lengkap dengan karakter dan cerita yang ia rancang. Mimpi ini kemudian menyatu dengan impiannya yang lain, bekerja di Jepang, negara yang menjadi kiblat industri game dan teknologi, negeri Sakura yang penuh dengan budaya unik yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari jauh. Kombinasi impian ini terasa begitu pas, menjadi programmer hebat, menciptakan game yang mendunia, lalu tinggal dan bekerja di Jepang. Sebuah skenario hidup yang sempurna di benak seorang Gilang. Ia sadar, jalan untuk mencapai semua itu masih sangat panjang dan terjal. Ada banyak hal yang harus ia perbaiki dan pelajari. Sifatnya yang masih grogi saat tampil di depan umum. Kebiasaan begadangnya yang harus dikurangi, dan tentu saja, ia harus terus mengasah kemampuannya, baik di bidang akademik maupun di luar itu. Gilang tahu satu hal yang paling penting. Mimpi tidak akan pernah datang dengan sendirinya, hanya dengan berhayal. Mimpi harus dijemput. Ia harus mulai belajar lebih giat lagi, memberanikan diri untuk lebih aktif di kelas, dan yang paling penting, mulai mengatur waktunya dengan lebih baik. Mungkin mengurangi sedikit waktu main game di malam hari untuk belajar coding, atau mencoba ikut ekstrakurikuler yang bisa melatih kepercayaan dirinya. Setiap langkah kecil yang ia ambil hari ini akan menjadi fondasi besar untuk masa depannya. Kisah Gilang adalah cerminan dari banyak anak muda di luar sana, punya mimpi besar, tapi kadang masih malu-malu atau bingung harus mulai dari mana.
Tapi cerita Gilang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki banyak mimpi. Entah itu menjadi polisi yang gagah berani, programmer yang karyanya mendunia, atau apapun itu. Yang terpenting adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk terus berjuang. Siapa yang tahu kan, beberapa tahun dari sekarang, kita mungkin akan mendengar nama M. Gilang Ramadan di berita. Entah sebagai seorang perwira polisi yang berhasil mengungkap kasus besar, atau sebagai seorang programmer jenius dari Indonesia yang sukses meniti karier di Jepang, atau mungkin ia akan menemukan jalan lain yang tak kalah hebatnya. Masa depan itu misteri, tapi dengan semangat dan kerja keras, Gilang sedang menulis takdirnya sendiri. Cerita Gilang ini menjadi pengingat bagi kita semua. Apapun mimpimu, jangan pernah takut untuk menggapainya. Jangan biarkan rasa malu atau kebiasaan buruk menghalangimu. Setiap dari kita punya potensi yang luar biasa, sama seperti Gilang. Tinggal bagaimana kita mengasahnya. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita inspiratif dari Gilang hari ini. Semoga kisahnya bisa memberikan sedikit percikan semangat buat kalian semua yang juga sedang berjuang meraih mimpi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.